Jumlah minimal dalam memperbanyak sholawat itu berapa? Nah, untuk lebih singkatnya kita simak ya sahabat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Semoga sahabat senantiasa ada dalam ridhonya Allah, senantiasa ada dalam keberkahan, dan semoga apa yang menjadi hajat semua sahabat Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Sahabat jangan lupa di subscribe, semoga kebaikan sahabat Allah balas menjadi amal soleh yang tidak terputus sampai yaumil akhir. Dan untuk semua sahabat yang mau bertestimoni bisa menghubungi di nomor telepon 082240715530. Untuk mempersingkat waktu, simak ya sahabat. Sumber dari nu.or.id Superrap. Jumlah minimal dalam memperbanyak bacaan sholawat adalah Allahu Yarham Ibu Hajah, Ibu Nyai Hajah Sopiah Umar, sesepuh Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad, Mangkuyudan, Surakarta, dikenal sebagai orang yang ahli membaca sholawat. Ya, beliau ini salah satu Nyai Hajah Umar Sopiah ya. Ya. Beliau itu Masya Allah senantiasa mengamalkan sholawat, dan beliau tumben ya, tidak seperti biasanya di waktu pagi itu beliau murung ataupun seperti yang gelisah atau sedih. Gelisah yang sedih gitu. Satu hari beliau terlihat murung, seperti ada yang menyuntuki pikirannya. Seorang santri yang dekat dengannya sempat menanyakan ada apa gerangan yang menjadikan beliau tampak murung di pagi hari. Dengan suara pelan dan raut wajah yang murung, beliau menjawab, "Aku malu. Sudah jam 7:30 pagi, tapi aku baru membaca sholawat 8.500 kali. Aku malu sama Rasulullah." Masya Allah ya sahabat, itu baru jam 7:30 pagi aja udah 8.500. Itu bilangnya katanya malu. Beliau mengatakan malu sama Rasulullah, baru mengamalkan, baru ya sahabat, 8.500. Demikian Nyai Sopiah Umar, setiap harinya tak kurang dari 15.000 kali beliau bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi beliau ini Hajah Nyai Umar Sopiah ini, beliau sehari semalam itu 15.000 kali mengamalkan sholawat. Hingga bila dirasa hari telah siang namun juga dirasa sholawat yang dibaca belum seberapa, maka beliau akan gundah, merasa malu terhadap Rasulullah. Nah, kalau kita malahan kebanyakan berputus asa, terus banyak mengeluh gitu. Kalau ini yang digundahinya karena apa? Karena di waktu siang gitu ya, beliau kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi targetnya, beliau merasa sedih, gundah. Nah, untuk semua sahabat, semoga kisah ini tuh menjadi motivasi untuk kita semua, termasuk untuk saya ya sahabat. Nyai Sopiah Umar bukanlah satu-satunya orang yang memperbanyak bacaan sholawat. Ada banyak orang soleh di masa lalu yang berwirid dengan membaca puluhan ribu sholawat kepada Rasulullah. Nah, jadi bukan aja Nyai Umar Sopiah aja, ada yang lainnya ya sahabat. Siapa gerangan? Di dalam kitab Afdalus Sholawat ala Sayyidis Sadat, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani menuturkan beberapa amalan yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu dalam bersolawat. Syekh Nuruddin Asyuyuni berwirid dengan membaca sholawat sebanyak 10.000 kali setiap harinya. Nah, jadi yang mengamalkan 10.000 kali ya, yakni beliau Syekh Nuruddin Asyuyuni ya. Lanjut lagi. Sementara Syekh Ahmad Al-Zawawi membaca 40.000 sholawat setiap harinya. Kepada Syekh Nabani beliau pernah mengatakan, "Tarikah kami adalah memperbanyak membaca sholawat sampai Rasulullah duduk bersama kami dalam keadaan terjaga dan kami mendampingi beliau sebagaimana para sahabat beliau." Nah, Masya Allah ya, jadi dijadikan tarekah atau tarekot ya dengan bersolawat, yang mana beliau
Masya Allah, dengan wasilah mengamalkan sholawat itu Masya Allah sangat luar biasa sekali kedahsyatannya. Kepada beliau kami menanyakan perihal urusan agama dan perihal berbagai hadis yang dianggap lemah oleh para ahli hadis. Dan kami mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah perihal hadis-hadis laif tersebut. Bila itu semua tak terjadi pada kami, maka itu berarti kami bukan orang yang memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yusuf bin Ismail An-Nabani, Afdalus Sholawat ala Sayyidis Sadat, Jakarta, Darul Kutub Islamiyah 2004. Apa yang mereka lakukan ini bukan tanpa dasar. Ada banyak sabda Rasulullah yang menganjurkan umatnya untuk memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Sebagian sabda beliau bahkan tak hanya memberikan perintah, tapi juga menuturkan keutamaannya. Nah, jadi ya sahabat, di sini ada dasarnya, ada sabdanya, ada hadisnya. Jadi tidak serta-merta diamalkan begitu saja. Bahkan di samping itu banyak sekali ya di dalam sholawat ini rahasia-rahasia yang tanpa kita ketahui. An-Nabani adalah salah satu ulama yang banyak berbicara tentang hadis-hadis sholawat. Di dalam kitabnya itu ia menuturkan beberapa sabda Rasulullah tentang bersolawat, diantaranya sebagai berikut, yang artinya, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Sesungguhnya yang pertama kali ditanyakan kepada kalian di kubur adalah tentang aku. Nah itu ya sahabat, jadi yang pertama kali ditanyakan di alam kubur itu aku, maksudnya aku di sini ya Rasulullah SAW ya sahabat. Bersolawatlah kepadaku adalah cahaya di hari kiamat, di saat gelapnya akhirat, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Nah di akhirat aja gitu kan, yang paling akan pertama kali ditanyakan itu ya sholawat, dan itu akan menjadi cahaya dalam kegelapan nanti di akhirat. Barang siapa yang susah memenuhi hajatnya, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Nah itu ya sahabat, di sini dijelas dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, jadi kita harus perbanyak sholawat. Karena sesungguhnya sholawat dapat menyingkap keresahan, kegundahan, dan kesempitan, serta dapat memperbanyak rezeki dan menunaikan kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan kita baik di dunia ataupun akhirat maka akan Allah cukupi. Orang yang paling selamat di antara kalian dari kedahsyatan hari kiamat adalah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku di antara kalian. Di hari yang paling ditakuti, maka sholawat akan menjadi syafaat. Masih ada banyak sabda Rasulullah yang menganjurkan umatnya untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada beliau. Banyak pula ulama yang membahas perihal ini di dalam kitab-kitab karya mereka. Nah, jadi ini ke tema pembahasannya. Jadi untuk masalah berapa harus mengamalkan sholawat, ini penjelasannya. Pertanyaannya kemudian adalah berapa jumlah minimal seseorang dapat dikatakan telah memperbanyak bersholawat kepada Nabi. Ya simak ya sahabat, berapa kali ini atau berapa nih. Jadi di sini banyak perbedaan pendapat ya sahabat. Untuk lebih ininya simak ya sahabat. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Syarani di dalam kitabnya Kasyiful Gumah menuturkan bahwa sebagian ulama berpendapat bilangan minimal dalam memperbanyak sholawat kepada Nabi adalah 700 kali. Nah, menurut Imam Syarani di sini di dalam kitab apa tadi? Kitab Kasyiful Gumah. Kasyiful Gumah itu 700 kali di waktu siang dan 700 kali di waktu malam. Sedangkan ulama lainnya mengatakan minimal 350 kali di waktu siang dan 350 kali di waktu malam. Sementara Syekh Abu Talib Al-Maki di dalam kitab Kutul Qulub menyebutkan bahwa jumlah minimal adalah dalam memperbanyak membaca sholawat adalah 300 kali di siang dan malam hari. Beliau mengatakan, yang artinya, dan hendaknya memperbanyak bersholawat kepada Nabi di hari dan malam Jumat. Jumlah minimal dalam memperbanyak membaca sholawat adalah 300 kali. Abu Talib Al-Maki Kutul Qulub
Beirut Darul Kutub Al Ilmiah 2016. Siapapun yang hendak melanggengkan memperbanyak bacaan sholawat dapat mengambil salah satu dari berbagai pendapat di atas. Berapapun jumlah yang kita pilih, sebanyak apapun sholawat yang kita wiridkan, tentunya semua itu sebagai satu jalan untuk menuju keridhaan Allah, di samping juga sebagai tanda cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan wasilah sholawat Allah meridhoi apa yang menjadi hajat kita segera Allah kabulkan. Tinggal kita pilih mau berapa, itu ya mau 700, 350. Yang terpenting amalkanlah dengan istiqomah. Jangan sampai kita baca banyak tetapi hanya untuk sesaat, tetapi ketika kita mengamalkan sedikit demi sedikit tetapi istiqomah, insya Allah akan menjadi bukit. Dan insya Allah apapun yang menjadi hajat kita akan Allah kabulkan. Di akhir, semoga apa yang menjadi hajat semua sahabat, itu yang punya hutang, yang mempunyai berbagai macam hajat apapun, semoga Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.